Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil Islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, para hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Begitu besar semesta raya dipersembahkan kepada seluruh manusia. Allah memetakan langit sebagai atap dunia, melukis bumi sebagai lantainya, dan gunung sebagai pondasinya. Dihamparkan luas dari Sabang sampai Merauke, laksana sajadah panjang guna bersujud kepadanya. Bumi pertiwi ini kaya dengan keindahan alamnya yang tak tertandingi, hingga di belahan bumi lainnya Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Tapi keserakahan dan kecongkakan tangan-tangan manusia telah merenggut kekayaan alam yang ada. Saat ini masyarakat dunia diresahkan oleh suatu kenyataan yang sulit untuk dihindari. Kenyataan yang dianggapnya sebagai malaikat maut yang akan mencabut nyawa mereka, atau malaikat Israfil yang akan meniupkan sangkakala sebagai isyarat berakhirnya kehidupan dan hancurnya alam semesta. Belum hilang dari ingatan kita. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa dahsyat berkekuatan 9,3 skala Richter mengguncang Serambi Megah Aceh, menyebabkan gelombang tsunami yang besar, menghancurkan ribuan rumah dan mengakibatkan kurang lebih 280.000 orang meninggal dunia. Tak cukup hanya itu, pada tanggal 27 Mei 2016, letusan dahsyat Gunung Merapi menghantam Yogyakarta, membakar ribuan rumah dan menghilangkan ribuan nyawa. Pertiwi pun menangis. 6.234 warga menjadi korban. Subhanallah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, hadirin? Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Kesadaran Pencegahan Bencana. Hadirin, alangkah bahagia dan indahnya alam ini jika setiap individu memiliki semangat dalam memelihara dan melestarikan alam raya yang kita huni ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Para ilmuwan menyebutkan bahwa abad ke-21 sebagai the age of anxiety of restlessness, abad yang penuh dengan kegelisahan, kecemasan, perang antar suku dan bangsa menjadi-jadi, resesi ekonomi melanda seluruh lapisan warga, ledakan penduduk semakin tak terkendali, hingga pencemaran lingkungan menjadi ancaman bagi kehidupan. Wahai perusak alam, bumi kau gali, hutan kau tebangi, gunung kau hancurkan, dan udara kau hirup dengan serakah. Wajar hadirin jika gunungnya goyah, buminya muntah, langitnya merah, hutannya
hancur menjadi lahan, marah menjadi ombak, menangis menjadi hujan badai, menghantam hancur leburkan manusia dalam keserakahan jiwa. Apakah nurani kita tidak pernah menunduk dan merenung? Marilah sejenak kita tundukkan kepala kita lewat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi. Hadirin, surat Ar-Rum ayat 41 tadi di dalam kitab Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, Imam At-Tabari menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia bahwa telah nampak kemaksiatan di daratan dan di lautan, karena itu semua akibat dari perbuatan tangan manusia. Secara khusus, kandungan surah Ar-Rum berisi sebuah informasi, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasannya terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, karena itu semua akibat dari perbuatan tangan manusia. Yang kedua, perbuatan jelek itu bersifat merusak dan akan kembali kepada yang melakukannya. Yang ketiga, membuat kerusakan dan ingkar kepada Allah akan binasa di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, semua musibah pada hakikatnya adalah peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar. Dan manusia senantiasa diamanati oleh Allah agar dapat memelihara dan melestarikan alam. Semua ini mengingatkan kepada kita agar mengambil langkah berani dalam menangani kerusakan alam yang telah terjadi. Karena kerusakan alam yang telah terjadi di muka bumi ini adalah tanggung jawab kita semua. Namun, Islam sebagai agama yang relevan dengan kemajuan sejak abad 14 yang lalu telah memberikan manhaj atau konsep kepada manusia modern dalam menangani berbagai macam kerusakan alam yang telah terjadi. Konsep yang didasarkan pada pesan-pesan Rabbani yang lebih nyata kebenarannya dan merupakan buah pemikiran manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tugas manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memakmurkan alam, mensejahterakan umat manusia itu sendiri, lebih-lebih lingkungannya sebagai tempat tinggal dan menetap kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Hud ayat 61 yang berbunyi, demikianlah firman Allah yang menginformasikan kepada kita bahwa manusia diciptakan dari tanah dan ditugaskan untuk memakmurkan tanah atau bumi. Oleh karenanya, di dalam bidang ilmu pengetahuan alam, kita mengenal istilah alam biotik atau alam raya dan alam abiotik berupa moral manusia. Kerusakan alam abiotik atau alam biotik biasanya berawal dari kerusakan alam abiotik, yaitu moral manusia. Ancaman kerusakan tersebut, hadirin, merupakan sebuah bukti yang harus kita renungkan, kita pikirkan, serta kita cermati untuk kita antisipasi agar saat ini maupun kelak nanti tidak lagi terjadi kerusakan. Lalu, bagaimana tanggung jawab dan usaha kita sebagai warga negara dalam menangani kerusakan alam lingkungan kita? Sebagai jawabannya, pertama, kita harus mendukung program pemerintah dengan jalan reboisasi tanah-tanah gundul, pembuatan terasering untuk mencegah terjadinya longsor, penanggulangan limbah dan sampah, serta menghentikan penebangan hutan secara liar. Yang kedua, peliharalah alam
sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian hadirin, dapat disimpulkan bahwa alam akan berdaya guna jika dipelihara. Jangan sampai mendatangkan bencana. Salah satu bentuk kerusakan alam adalah banyaknya kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola alam ini, marilah kita jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik terhadap diri sendiri, terhadap alam raya, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu menyadarkan kita untuk terus berbenah diri dan mensyukuri alam untuk manfaat yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi